saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan sesuatu berhubung dengan kadang-kadang generasi baru tidak sanggup meneruskan iman dari generasi lama. Dan itu yang terjadi kepada umat Tuhan. Ketika memasuki zaman hakim-hakim, mereka kemudian berbuat seenaknya sesudah generasi Yosua meninggal. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga seluruh umat Tuhan, terutama generasi baru, dapat meneruskan jejak iman dari generasi lama, sehingga tidak ada generasi yang terputus dalam gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 4 dan 5. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras, dan tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Amin. Saudara pemirsa, seperti saya katakan tadi, sesudah generasi Yosua meninggal, lahirlah generasi baru yang tidak sempat melihat segala mujizat dan keajaiban Tuhan. Misalnya umat Tuhan menyeberang lewat laut Teberau, kemudian menjelang tanah perjanjian, menyeberang lewat sungai Yordan. Perjalanan mereka yang tidak mudah, peperangan yang terjadi, Tuhan selalu beri kemenangan, mereka tidak mengalaminya.
Mereka hanya dengar cerita dari kakek nenek mereka. Oleh sebab itu, generasi ini hidup suka-suka sekalian. Suka-suka mereka lah. Hidup bebas, ya, tidak lagi fokus benar-benar menyembah Tuhan. Dan kemudian Tuhan melawat mereka dengan malaikat Tuhan. Ayat yang ke pasal 2 tadi, ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah ke nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Katanya, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka harus kamu robohkan. Begini terus. Dan akhirnya sesudah malaikat itu berbicara tentang firman Tuhan, itu kemudian menangislah bangsa itu dengan keras. Puji Tuhan. Jadi berkat Tuhan bisa diteruskan kalau saudara sadar, generasi baru sadar bahwa mereka sudah buat kesalahan karena mereka sudah ikat perjanjian, mungkin juga menikah dengan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Dan itu sebuah kesalahan. Dan itu sebabnya mengapa Tuhan sampai datang khusus menegur mereka, mengatakan bahwa langkah mereka sekarang sudah salah. Generasi baru yang hidup suka-suka itu harus kembali lagi pada jalan Tuhan. Dan puji Tuhan, kemudian Tuhan menjamah hati mereka, sehingga ayat yang tadi kita baca, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Saudara sekalian, ini masalah besar dalam gereja masa kini. Kalau hamba Tuhan berani menegur jemaat, apalagi yang besar persembahannya, mereka bilang, oke, Pak Pendeta, ya kami cari gereja lain. Maka pindahlah mereka kepada gereja lain. Itu sebabnya saya di gereja kami selalu berjuang supaya orang yang baru datang itu adalah orang yang memang mau bertobat sungguh-sungguh dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan sekedar pindahan. Saya senang kalau banyak orang pindah ke gereja saya. Tetapi satu hal yang saya harus ingatkan, bahwa kami menyiapkan bimbingan. Ya, siapapun dia, kita siapkan bimbingan. Itu sebabnya seringkali orang tidak tahan ke gereja kami. Nah, satu kali ada sekelompok orang yang katakan, wah, cuma malaikat yang bisa tahan di gerejanya Pak Samuel tuh. Nah, mereka bilang, merokok dilarang, minum minuman keras dilarang, apalagi dilarang. Saudara sekalian, saya tidak pernah melarang orang minum minuman keras. Silakan saja, tapi tidak untuk di gereja. Ya, jangan sudah salah paham. Kalau sudah mau, buatlah di luar sana. Dan jangan mengatakan, saudara, kami diizinkan oleh Pak Samuel untuk untuk minum-minum keras. Mereka bilang, wah, mari kita ke gereja kita yang lama. Di sana tidak pernah kita tegur minum-minum keras. Saudara sekalian, di sini kita belajar satu hal, bahwa luar biasa ini umat Tuhan kemudian menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Ada pertobatan massal. Dan sebenarnya itulah tujuan saya mengadakan setiap akhir bulan, setiap hari Minggu akhir bulan, mengadakan KKR. Tujuannya apa, saudara sekalian? Supaya jemaat Tuhan diingatkan kembali, dibawa kembali. Kalau sudah menyimpang 3 minggu sebelumnya, dia dibawa kembali ke jalan yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi saya mengundang saudara-saudara sekalian
itu datang beribadah, dan di situ kita menerapkan firman Tuhan yang mengajar, menegur, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mari kita bercermin kepada tadi umat Tuhan di sini. Mereka mau sadar. Mereka menangis dengan keras sebagai tanda penyesalan kepada Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita semua pemirsa yang menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, untuk mari kita sungguh-sungguh mau bertobat kembali ke jalan yang benar bila kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong kami semua Tuhan, seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, untuk kami setiap kali ditegur oleh Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh dan kembali ke jalan-Mu yang benar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.